ada nggak sih sebetulnya cara untuk nasabah, supaya mengerti isi dari kontrak ini tanpa kita harus membaca kata per katanya? Karena kadang-kadang tuh kata-katanya juga karena terlalu teknis gitu Prof, mungkin kita sebagai nasabah juga bingung nih, ya udah deh akhirnya tanda tangan aja udah gitu, meskipun kita nggak sepenuhnya mengerti isi dari kontrak tersebut gitu. Sehingga pada saat prakontrak versi 251 itu sebenarnya proses menuju Mmm, terwujudnya negosiasi yang fair. ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara Itu kita, dosa betul. nanti. Halo, selamat datang sahabat asuransi. Kali ini saya Lia Atmajaya mengundang Anda kembali untuk bergabung di podcast Ngobras. Dan kali ini kita akan ngebahas topik menarik banget nih dan sedang jadi perbincangan serius dan juga hangat ya di industri asuransi. Jadi baru-baru ini Mahkamah Konstitusi kan mengeluarkan putusan yang mengubah regulasi terkait dengan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Nah, putusan ini menegaskan bahwa pembatalan polis asuransi itu tidak lagi bisa dilakukan sepihak oleh perusahaan asuransi, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak atau melalui putusan pengadilan. Nah, perubahan ini pastinya menimbulkan berbagai diskusi dan juga penyesuaian besar dong ya dalam praktek industri asuransi jiwa di Indonesia. Nah, sebetulnya apa aja sih dampak dari putusan ini? Terus apa juga nih implikasi hukum yang harus dipahami oleh para pemangku kepentingan? Nah, tentu saja kita akan membahas ini tapi nggak sendirian karena kalau sendirian pusing kepala ya. Bersama kita hari ini sudah hadir secara virtual. Beliau adalah seorang guru besar ahli hukum. Terus juga beliau aktif menulis juga kalau nggak salah udah 3 buku yang ditulis. Dan juga memberikan pemahaman mendalam terkait berbagai isu hukum di Indonesia. Selamat datang di podcast Ngobras Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko SHMH. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang Prof, apa kabar Prof Yuda? Ya, alhamdulillah. Sehat Ya, ya Prof ya? sehat, sehat, Mbak. Ini meskipun Prof nggak hadir di sini tapi kita tuh sangat senang banget Prof bisa bergabung meskipun secara virtual gitu ya untuk ngebahas masalah yang sekarang tuh memang lagi hangat banget untuk dibahas di industri asuransi jiwa ini Prof. Nah, Oke. yang pertama-tama nih yang aku pengen tahu nih Prof karena memang orang awam juga gitu ya. Sebetulnya kalau kita ngomongin soal kontrak perjanjian dalam hal ini polis asuransi Prof, itu apa aja sih prinsip atau mungkin asas-asas hukum yang harus dipenuhi? Oke. Langsung ini, Mbak, ya. Yes. Ya, baik. Tentu pertama saya menyampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para audiens. Ya. Mhm. Siang Dan tentu Prof. ini kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di forum ini. Yes. Tapi ada satu hal, saya tentu harus berapologi, Mhm. disclaimer, ya. Apa yang saya sampaikan tentu dalam perspektif yang sempit. Ya. Jadi saya hanya mencoba membatasi sesuai kompetensi saya di bidang hukum kontrak. Dan karena tadi yang menanyakan mengenai apa sih yang harus diperhatikan, khususnya terkait dengan prinsip atau asas-asas hukum kontrak. Mhm. Nah tentu karena saya dari dunia akademisi kampus, biasanya stepnya itu mungkin bagi sebagian orang membosankan. Mhm. Tapi tentu ini pertanggungjawaban saya. Yang pertama, apa itu kontrak? Ya, dalam sistem kita, dalam sistem hukum kita, kita masih dominan ya pengaruh dari tradisi sivilosis, dan kebanyakan teman-teman masih berkutat di KUH Perdata kan. Ya. KUHD, KUH Perdata itu adalah tradisi sivilosis yang secara berkordan berlakukan pada saat kita dulu di jajah Belanda.
Nah, kontrak dalam bahasa Belandanya itu kontrak of overeenkomst. Jadi kontrak atau persetujuan atau perjanjian terjemahan di Mm-mm. kita. Itu maknanya sebenarnya perbuatan itu dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lagi. Ya. Jadi hakikat kontrak itu apa sih? Hakikat kontrak itu sebuah aktivitas untuk saling mengikatkan diri. Nah, dalam dunia asuransi tentu antara tertanggung dengan penanggung. Itu contoh. Nah, tentu karena ini sebuah perbuatan hukum untuk saling mengikatkan diri dan melahirkan hukum, ada prinsip atau asas-asas yang perlu diperhatikan. Dalam kontrak, ada beberapa asas yang sifatnya fundamental. Yang pertama, istilah lazim, teman-teman mungkin juga pernah mengenal apa yang disebut dengan kebebasan berkontrak. Mm-mm. Kemudian, ketika bebas buat kontrak dalam bentuk apapun, dengan isi apapun, dengan pihak siapapun, maka kemudian kontrak itu lazim dibingkai dengan asas konsensualitas. Apa itu? Adanya kesepakatan Ya. untuk melakukan itu perjanjian. Nah, ketika perjanjian itu lahir, maka dia mengikat. Di situ kita mengenal asas pacta sunt servanda. Kemudian ditanya, kalau begitu siapa yang terikat? Yang terikat itu para pihak penanggung. Ini bicara berarti kontrak. Mm-mm. Dan tentu sebagai sebuah aturan main, semua harus didasari dengan niat baik. Maka kemudian kita mengenal itikat baik. Atau di dalam eh, pembahasan pasal 251 itu yang sangat fenomenal, ya, dan dasar di atmos good faith. Nah, Ya. ini hal yang tentu harus menjadi bagian untuk dipahami bagi mereka yang melakukan aktivitas, khususnya dalam kontrak asuransi. Mm-mm. Satu hal yang saya tambahkan dari saya, semua itu akan berjalan dengan elegan dan menghasilkan eh, happy ending, win-win solution ketika dengan asas proporsionalitas, Oke. yaitu bagaimana sebuah proses pertukaran kepentingan di antara para pihak itu berjalan secara fair. Nah, karena fair ini pun tidak lepas dari konteks asas itikat baik. Itu mungkin sementara Oke. pengantar. Ya. Berarti sebetulnya yang kalau tadi boleh aku simpulkan sedikit ya Prof, yang namanya kontrak itu memang harus konsensual gitu ya Prof ya. Betul. Jadi memang harus kedua belah pihak menyetujui. Ya, Tapi biasanya nih Prof, kalau dalam hal polis asuransi gitu kontraknya tuh kan panjang banget Prof dan tebel gitu ya. Ada nggak sih sebetulnya cara untuk nasabah supaya mengerti isi dari kontrak ini tanpa kita harus membaca kata per katanya? Karena kadang-kadang tuh kata-katanya juga karena terlalu teknis gitu Prof. Mungkin kita sebagai nasabah juga bingung nih. Ya udah deh akhirnya tanda tangan aja udah gitu meskipun kita nggak sepenuhnya mengerti isi dari kontrak tersebut gitu. ya. Di sini pentingnya pemahaman, internalisasi nilai-nilai dasar itu. Mm-mm. Saya punya maksim yang sering saya sampaikan di dalam banyak forum. Setiap langkah bisnis itu Mm-mm. langkah hukum. Ya. Apa arti? Tujuan bisnis yang lazimnya itu efisiensi, profit segala macam, Mm-mm. hanya bisa terwujud apabila aturan mainnya itu komprehensif. Ya. Ini tentu tidak terlepas dari peran masing pihak. Jadi kata saya awam, kata saya tidak paham, Mm-mm. semestinya itu tidak bisa ya dijadikan argumen Mm. dalam kaidah hukum kontrak. Ya. Contoh, syarat sahnya perjanjian itu di pasal 1320 BW Kapal Perdata.
Saya menggunakan formula namanya uji keabsahan kontrak atau uji 1320. Hmm. Salah satu syarat di pasal 1320 syarat yang kedua itu kecakapan. Ya, teman-teman buka nanti ada cakapan. Ya, di situ maknanya apa? Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya Hmm. sendiri. Ya. Apa artinya itu? Pada dasarnya tidak ada kata saya tidak atau tidak. Hmm. Siapa yang masuk sebuah permainan, dia tahu konsekuensi aturan main itu. Ya. Anda bermain bola, sepak bola, akan tahu aturan main bahwa kiper tidak boleh itu keluar dari area. Ya, dia hanya bermain. Kemudian pemain yang lain nggak boleh tangkap bola, yang boleh. Itu sebenarnya semua saudara. Jadi kalau kita ingin lihat permainan sepak bola yang indah, pasti pemainnya adalah pemain-pemain yang profesional. Dalam artian sebenarnya dia memahami konsekuensi aturan main tentang permainan. Hmm. Oke, kita seringkali di challenge dengan saya awam, saya tidak tahu. Ya. Dengan segala hormat saya harus mengatakan, yang demikian ini akan selalu nanti meninabobokan salah satu pihak, Hmm. misal nasabah atau Ya. konsumen, dan selalu dikesankan seolah-olah dia tidak berdaya. Padahal hakikat kontrak itu adalah equal, persamaan, kesetaraan dalam proses pertukaran hak dan kewajiban. Nah, memang dalam beberapa hal kita akan menjumpai. Maka ketika ada kondisi-kondisi seperti itu, selalu ada aturan main, ada afirmasi. Afirmasi. Kontrak-kontrak yang ada di dunia bisnis, termasuk asuransi, Hmm. saya jamin Mbak Lia pasti tiap hari, mungkin malam-malam itu jarinya bukan klik, set, confirm, set, Hmm. debit, dan terusnya keesokan harinya terima barang. Ya. Itu sering banget Itu itu, Prof. transaksi marketplace, ya kan? Bener. Saya jamin semua orang yang transaksi di marketplace nggak pernah baca term and condition-nya. Ya. Padahal di situ kalau dia kemudian buka di charge berapa itu harga, Hmm. berapa cover asuransi, berapa biaya penyelenggara dalam konteks sistem yang dia bangun. Itu sebenarnya ada aturan mainnya, tapi nggak pernah dibaca, Hmm. ya kan? Nggak pernah dibaca. Padahal justru di situ yang harus dibaca. Ingat tadi, sebelum masuk kepada satu permainan, paham aturan main. Ini juga yang dituntut pada pihak konsumen untuk semakin memahami, sehingga maksim yang dulu namanya apa, caveat vendor, Hmm. penjual berhati-hati, pemberi jasa berhati-hati, harus diikuti juga nanti ya caveat vendor, ya pembeli tidak harus berhati-hati, pembeli berhati-hati dan penjual juga harus berhati-hati. Apa Ya. artinya? Masing-masing pihak dituntut untuk itu. Nah, bagaimana dengan fenomena standar kontrak? Kan selalu yang di-challenge. Saya mau tahu, mana ada untuk kontrak-kontrak yang dimensi pasal Hmm. yang tidak standar kontrak. Saya nggak bisa bayang kalau satu pesawat Airbus ya berapa itu, tiga yang gede 80 kontraknya terus kontrak ya face to face dengan 500 penumpang, kira-kira berangkatnya kapan? Tidak bisa ya. Dan orang nggak punya itu, konsumen itu punya cepat. Benar sih. Maka problemnya satu, mau itu standar kontrak atau konvensional dalam Hmm. face to face Ya. itu sebenarnya kata kunci satu, proporsional, fair enggak? Ya. Kalau itu semua fair, saya nggak ada masalah. Nah, ini yang kemudian saya menyarankan ini, Mbak Lia.
Ketika kita bertemu, kita kan baru ketemu sekarang. Kita ada penjajakan. Cocok nggak kita ini kira-kira? Kan gitu. Ya. Dalam konteks seperti itu, ada fase namanya negosiasi. Ada proses penawaran offer acceptance, Mm-mm. offer to akseptasi, ijab kabul. Itu pasti harus ada meeting of mind. Nah, berangkat begini. Mohon maaf ini saya boleh juga harus otokritik pada teman-teman di dunia bisnis asuransi. Kalau kita mau potret, kira-kira kesan orang lain pada dunia asuransi itu prasangka positif atau negatif. Nah, Itu aja sebenarnya otokritik yang pertama. benar juga. Kalau itu misalnya prasangkanya negatif, ya orang sudah berangkatnya jangan ada dusta di antara kita. Ya, mestinya harus saling percaya kan. Ya. Maka di situ harus kita cari ada problem apa. Jangan ya, putusan MK itu ada relasi kausalitas, Mm-mm. akumulasi kekecewaan, Benar. dan saya khawatir ini hanya joke loh ya, jangan dibawa ke dalam hati. Jangan-jangan yang memutus juga korban asuransi. Joke aja. Tapi gini Prof, ini kita kalau ngomongin soal putusan MK yang kemarin gitu ya Prof, sebetulnya perubahan dalam mekanisme pembatalan polis asuransi setelah putusan MK ini nih bagaimana sih Prof? Oke, sayang saya nggak langsung di satu Mm-mm. forum yang luring ya, Mbak. Ya. Jadi untuk mendemonstrasikannya harus diikuti dengan apa ya, kemampuan memvisualisasi apa yang saya sampaikan. Kalau saya lihat ya Mbak Lia dari belakang, maka yang saya lihat ini mohon maaf, saya lihat punggung. Betul. Kebetulan di punggung itu ada panu, Mm-mm. Aduh, maka pasti kok Prof opininya Yuda caci tahu maki. sih? Opininya pasti caci maki, Mbak. Hmm. Tetapi ketika saya dari depan melihat keindahan, kecantikan, yang keluar adalah puja-puji. Benar juga. Hal ini sangat mungkin terjadi pada dunia bisnis asuransi. Ketika orang melihat dari belakang kekecewaan, klaim Mm-mm. yang tidak bisa dia peroleh, Ya. ya dia ketemunya juga dengan agen, agennya ketus, ya kasih PHP misal, Mm. maka yang keluar adalah caci maki. Ketika caci maki terakumulasi, saya khawatir subjektif orang itu terpengaruh juga. Meskipun dalam dunia hukum selalu diajarkan, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu tidak dapat berlaku adil. Mm. Kata itu yang sulit, mudah sulit untuk diimplementasi. Ya. Sehingga mestinya memang kontrak itu diawali dengan fase prakontrak. Mm. Pre-kontrak fase, fase yang awal itu adalah kesepakatan. Nah, 25 itu di fase prakontrak fokus syarat pertama dari 1320 yaitu kesepakatan. ya. By definisi, kesepakatan itu apa? Persesuaian kebijakan antara pihak yang satu berarti tertentu dengan pihak yang lain. Mm-mm. Benar. Nah, persesuaian kehendak, meeting of mind harus zero error. Ya. Jadi memang Kalau harus. terjadi error Mm-mm. 1321 KUH Perdata adanya cacat kehendak, Ya. maka itu akan membawa konsekuensi terhadap keabsahan kontrak. Ya. Dalam hal ini, karena itu kesepakatan unsur subjek, Ya. maka terhadap kontrak itu hakikatnya dapat dibatalkan. Nah, orang selalu terjebak pada rumusan 251 yang mengatakan batal. Padahal kata itu interpretasinya adalah Mm-mm. Ya. dapat dibatal, bukan batal. Dan interpretasi beda-beda ya Prof ya? Sangat berbeda. Nah, Mm-mm. yang berbahaya seringkali teks-teks hukum kadang tidak, maka butuh interpretasi. Itu, Mbak. Kan setiap
tadi Prof bilang kan memang namanya setiap penjual dan juga pembeli pasti mau benefit, pasti mau profit gitu. Makanya semuanya itu dituangkan ke dalam kontrak perjanjian yang harusnya itu fair untuk kedua belah pihak. Nah, dengan adanya keputusan MK ini sebetulnya bagaimana nih? Apakah ini bisa dianggap sebagai penguatan perlindungan terhadap asas kebebasan berkontrak? Gimana Prof? Baik, Mhm, kita coba by definisi kebebasan berkontrak itu apa? Kebebasan berkontrak itu mhm, sederhana sebenarnya. Apapun boleh kamu lakukan ya. selama tidak dilarang. Selama tidak? Tidak dilarang. Oke. Ya, kalau dalam bahasa yang agak mudah dipahami orang, Mhm, sederhana. ya. Mudahkanlah urusan muamalah di antara kamu. Yes. Jadi, kalau itu urusan muamalah, berarti horizontal. Dalil urusan yang horizontal itu rumusnya boleh atau tidak boleh, Oke. dilarang atau tidak dilarang. Mhm, Nah, sehingga ketika kemudian bicara kebebasan, ada dua hal yang utama sebenarnya yang saya tadi sampaikan. Bebas, maka Mbak bisa lihat, Anda transaksi di marketplace, itu kan sebenarnya paperless. mhm, Anda ke pasar tradisional, itu sebenarnya tulisan saja. ya. Jarang orang yang bertransaksi itu ditulis dalam konsep transaksi-transaksi yang sederhana. Ya. Tapi kalau transaksi itu sifatnya massal dan seterusnya, maka kemudian dibuat dalam bentuk standar. Lagi-lagi, karena itu transaksi bebas bentuk, Mhm, maka apapun silahkan. Tidak ada yang aman, oke. ya, selama tidak dilarang. Ya. Nah, dari sisi itu, ya, maka apa sih masalahnya dalam kontrak asuransi? Sudah nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu ketika ada harapan-harapan yang kecewa, Mhm, itu masih asumsi. benar. Semua asumsi harus dibuktikan. Di mana pembuktiannya? Ada forum-forum yang itu disediakan oleh aturan main Ya. itu elegan. Gimana? Ketemu mediasi silakan, ya kan? Mhm, Musyawarah, mau diarbitrasi boleh, mau ke pengadilan juga boleh. Itu forum untuk menyelesaikan ketika ada. Jadi coba di berapa juta transaksi by standard contract saat ini juga mhm, dibanding dengan berapa problem yang muncul. ya. Saya masih meyakini, ya meskipun ini baru asumsi, pasti nanti 0,000 ini case-nya. Artinya problem standar kontrak, Mhm, ya mau lisan tertulis, otentik bawah tangan, paperless itu oke. Enggak ada itu bebas. ya. Tadi kan mudah kan, orang bisnis itu prinsipnya mudah. Ease of entry, ease of exit. Mbak Mhm, Lia pasti nggak mau nanti kalau ada masuk mall hari ini, mhm. Kamis, pengumuman. Semua yang masuk mall harus pakai baju putih, celana hitam, high heel 20 cm. Mana? Nggak ada. Nggak usah ke mall berarti hari ini Nah, Prof. orang nggak mau karena mempersulit. Maka lihat di mall, orang keluar masuk nggak ada masalah. Apapun dia bawa. Itu contoh Ya. kebebasan. Dan kita lihat, tidak ada orang berantem di situ. Berarti apa? Semua format yang dia pakai diterima, Mhm, clear and. yes. Jadi dengan kebebasan itu sebenarnya nggak ada masalah. Ketika dikaitkan dengan putusan 251, saya pikir tidak bicara tentang kebebasan kontrak, tetapi ternyata bicara ketika terjadi accident, Mhm, kata batal itu yang kemudian dijadikan ya objek. ya. Nah, menurut saya Mhm, dalam banyak peraturan di KUH Perdata pun mencantumkan kata-kata itu, mhm. tapi nggak ada yang di challenge. Nah, Ambil contoh mhm, 1446.
1446 ini. Semua perikatan yang dibuat oleh mereka di bawah umur, minderia, jadi anak yang belum dewasa, infant, Hmm. ya, atau mereka yang ada di bawah pengampuan, ya kuratil, adalah batal demi hukum. Itu Hmm. jelas, silakan dibaca. Nah, itu Sampai sekarang nggak berarti ada memang masalah. iya, berarti memang di kontrak itu harus dibahas bagaimana untuk penyelesaian sengketa gitu ya, Prof ya? Itu sebenarnya tanpa diomong sebenarnya hakikatnya. Ya, Mbak Lia, coba kira-kira punggung Anda gatal, apa yang Anda lakukan? garuk. Garuk. Heeh, Ketika langsung. ada kontrak bermasalah, para Ya, pihak akan mencari format di dalam oke. menyelesaikan. Itu ibarat gatal itu. Ya, Cari. Nggak bisa garuk sendiri pakai alat garuk-garuk itu loh. iya betul. Ya, berarti butuh instrumen lain. Ya, Mau ngomong arbitral, silahkan. oke. Mau pengadilan. Yang penting rasa gatalnya selesai. Ini seru banget nih ngobrol sama Prof Yuda. Yang tadinya kita tuh mungkin berasanya tuh awam soal ilmu hukum, soal dunia perkontrakan gitu, Prof. Tapi dengan analogi-analogi Prof, kita jadi sedikit banyak tuh jadi tambah ngerti juga nih tentang kontrak, bahwa memang yang namanya kontrak itu harus disetujui kedua belah pihak. Isinya apa itu harus dibahas secara detail, terus penyelesaian sengketanya juga seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya nih Prof, dalam polis asuransi gitu ya, seharusnya penyelesaian sengketanya itu dilakukan secara adil bagi kedua belah pihak itu secara bagaimana sih, Prof? Kalau ada gatel tuh kita garuknya gimana nih kalau dalam kontrak atau polis asuransi gitu? Ya, nggak beda pada perjanjian pada umumnya sebenarnya, Pak. Hmm. Kebebasan itu termasuk ketika ada masalah, apa yang harus diselesaikan, Ya. di mana penyelesaian, apa konsekuensi-konsekuensi dari penyelesaian itu. Maka memang sebaiknya tentu kita di sini eh, bandul itu masih lebih condong ke arah perusahaan asuransi. Oke. Paling tidak, karena polis itu biasanya dibuat oleh perusahaan asuransi. Hmm. Dari sisi drafting, meskipun itu sifatnya adalah adhesi kontraknya dibuat oleh salah satu pihak, bukan berarti tidak terdapat dimensi keadilan, tidak ada itikat baik. Selalu itu selalu dianggap ada itikat baik, Ya. selalu dianggap ada itu dimensi keadilan. Mm-mm. Sehingga keraguan terhadap kontrak-kontrak standar termasuk polis asuransi mestinya sederhana. Hmm. Berkali-kali saya sudah ngomong di banyak forum. Mbak Lia misalnya, kalau saya muslim, saya ke mall Mm-mm. beli makanan. Ya. Saya tidak perlu ke pabrik itu untuk lihat prosesnya benar-benar syariah apa tidak halal. Cukup saya lihat ada stempel halal selesai. Ya. Ya kan? Mm-mm. Demikian juga dengan polis-polis ini. Kalau ini diotorisasi oleh institusi yang punya kewenangan, selesai. Seharusnya aman Artinya gitu apa? ya. Produk ini sebelum dipublish itu sudah melalui misalnya quality control, sudah melalui otorisasi. Sehingga stempel MUI di sini misalnya stempel oleh OJK, Hmm. ya nggak ada lagi masalah. Mau dibuat standar apapun, pasti di situ ada wakil negara, pemerintah yang mencermati asumsi ketidakseimbangan para pihak sudah selesai. Ya. Kalau itu tidak diotorisasi, Mbak, selamanya kecurigaan itu selalu ada. Betul. Ingat, orang Mm-mm. Indonesia suka berargumentum ad populum, no viral no justice. Ketika semua viral, Bener-bener. seolah-olah itu menjadi kebenaran mutlak. Hmm. Padahal kebenaran itu harus diuji di forum hukum yang terhormat. Nah. Nah, menurut saya, untuk melihat fairness-nya, Hmm. polis tidak ada masalah, Mbak. Ya. Oh, memang polis itu untuk alat bukti, memudahkan para pihak untuk cross check, check and balances. Tentang Hmm. apa?
hak dan kewajiban, Ya. termasuk alternatif penyelesaian. Sehingga dalam drafting ada prinsip 3P, predict, Mhm. provide, and protect. Ya. Kalau Mbak lihat keluar sebentar, kelihatan mendung tebal, prediksinya berarti akan turun hujan, Ya. prediksi. Nah, Prediksi. prediksi akan turun hujan itu harus diantisipasi, harus diatasi, sedia payung. Betul. Untuk apa? Untuk melindungi tubuh kita supaya nggak sakit. Protek jatuhnya gitu ya Pak. Nah, di kontrak apapun termasuk mesti begitu, predict, Ya. and then provide, kemudian protect. Ini. Nah, ini kan hal yang wajar. Sama dengan pihak tertanggung juga gitu. Dia memprediksi suatu saat mungkin, maka saya harus menyediakan. Apa yang kamu silakan? Cover asuransi. Supaya apa? Supaya potensi kerugian saya bisa ya diganti. Ya. Yes. Itu kan hal yang wajar sebenarnya. Nah, ini kalau Nah, gini Prof, kan kita kan ada juga nih yang terkait non disclosure atau misdisclosure gitu ya. Tapi kalau dalam perjanjian asuransi gitu, ada nggak sih prinsip dalam hukum kontrak gitu yang bisa membantu untuk menghindari sengketa terkait hal ini gitu? ya tentu supaya nggak lepas dari 251 ya. Mhm. Kata kuncinya itikat baik. Itikat baik ya, tetap good Ya, faith gitu itikat ya. baik itu sederhana. Ya. Eh, Kehendak untuk bertindak secara jujur. Mhm. Ya, dengan kejujuran itu dia berlaku adil terhadap sesama. Kata ini jangan dimaknai semata-mata dibebankan kepada tertanggung. Yes. Ini yang seringkali tafsir gramatikal ketika membaca 251. Mhm. Memang di situ ada tertanggung wajib. Ya. Tapi jangan berhenti. Karena ini kontrak sifatnya timbal balik. Ya. Kalau terhadap diri saya ada kewajiban, maka terhadap diri orang lain pun juga melekat kewajiban. Ya. Apalagi di perusahaan. Dia diikat dengan good corporate governance. Dia diikat dengan standar pelayanan. Dia diikat standar apapun juga. Mhm. Sehingga kalau kita melihat, jika itu dilakukan, sebenarnya pemanaan itikat baik, the utmost good faith, melekat pada dua pihak. Itu pendapat saya. Meskipun tersurat kata tertanggung, Mhm. tersirat para pihak. Oke. Kalau dalam hukum kontrak sendiri Prof, gimana kita cara memastikan bahwa suatu klausul pembatalan itu tetap sah dan juga mengikat secara hukum supaya tidak menjadi, rugi nih entah itu tertanggung ataupun, perusahaan asuransi gitu? Ya, dengan segala hormat, karena putusan MK itu kan final and binding. Ya. Tapi dalam konteks keilmuan, mengkritisi itu kewajiban. Mmm. Kalau nggak gitu, kampus nggak akan hidup. Ilmu mati. Yes, setuju. Kalau saya pribadi, 251 itu yang di belakangnya dikatakan batal, Mmm. itu sudah dalam dunia kampus, dalam hukum kontrak. Kita diajari memahami teks kontrak. Oke. Itu satu, dia harus paham tentang metode interpretasi. Itu memang harus Di paham BW banget gitu kita di ya? KUH Perdata, itu mulai Mmm. 1342 sampai 1351. Mmm. The 10 Principle of Interpretation. Mmm. Tidak bisa kita memahami teks saja tanpa tahu apa yang belakang teks, Ya, behind teks. konteksnya Sama gitu orang ya? kalau ditanya, orang kampus, kebebasan berkontrak semua ngomong 1338 Mmm. ayat 1. Tapi disuruh cari kata itu nggak ketemu. Oke. Sampai kiamat kata itu nggak. Mengapa? Karena ini namanya asas, Ya. prinsip. Asas atau prinsip itu adalah metanorma. Dia ada di balik norma itu. Nah, yang bisa melihat apa yang ada di balik norma adalah mereka yang punya kacamata 3 dimensi. Selama kacamatanya 2 dimensi, dia gramatikal. Dan itu nggak ketemu. Nah,
Sehingga untuk case ini ya Mbak, Mm-mm. sebenarnya sederhana. Kalau itu kita kaitkan dengan 1266, yaitu 1266 ini sebenarnya masuk di perikatan bersalah. 1266 itu ada 4 ayat, tapi saya bacakan 3 ayat. Ayat yang pertama, Mm. semua perjanjian yang bersifat timbal balik itu selalu mencantumkan apa dimaksud. Selalu terdapat ya syarat batal. Oke. Sehingga redaksi syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian yang sifat timbal balik. Oke. Apa makna dianggap? Ada atau tidak ada syarat itu dianggap ada. Oke. Ya. Nah, tetapi ayat 2-nya mengatakan ya, batal yang dimaksud di ayat 1 bukan batal demi hukum, Hmm. harus dimohonkan ke pengadilan. Pengadilan, ya. Berarti harus melalui. Ayat 3-nya mengatakan apa? Bahkan apabila syarat itu dicantumkan dalam klausul kontrak, berarti dicantumkan dalam polis. Oke. Apa artinya? Kalau tafsirnya 1266 itu dwingen, artinya meskipun dalam polis mencantumkan klausul itu, pembatalannya harus melalui Pengadilan. pengadilan. Tapi gimana cara pengadilan itu melihat atau menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian setelah putusan MK ini, Prof? Ini kan jadi gimana caranya jadinya gitu? Ya gampang. Kata kuncinya dari statement Mbak Lia tadi kan kata sah. Ya, Maka gunakan uji 1320. 1320 aku Apakah catat. perjanjian itu memenuhi syarat 1320? Satu, Ya. ada sepakat enggak? Ada. Hmm. Ya kan? Misalnya tanda tangan para pihak Ya. ya Oke. di polis. Misalnya itu sebagai alat bukti tentang adanya perbuatan itu. Ya. Kedua, ada enggak kecakapan untuk melakukan perbuatan? Ada. Buktinya apa? Tertanggung sudah cukup umur. Hmm. Ya kan? Penanggung adalah badan hukum yang memang mempunyai kewenangan, ruang lingkup ya, bisnis di bidang itu sudah. Yang ketiga, hal tertentu atau objek. Apa itu? Ya cover terhadap kerugian yang disepakati. Itu objek. Hmm. Oke. Kemudian yang terakhir, kausa yang diperbolehkan. Saya tidak menggunakan kausa yang halal, karena ini bukan urusan halal haram. Ini urusan boleh atau tidak boleh, Ya. dilarang atau tidak dilarang. Maka indikatornya di 1337, 1335, Yungto 1337. Hmm. Asal dia tidak bertentangan dengan undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, maka semua itu kalau secara kumulatif syarat 1, 2, 3, 4, maka itu sah. Sah ya. Apa makna sah? Makna sah itu berlaku dan mengikat. Berlaku dan mengikat. Begitu Oke. sah, fakta sunt servanda. Janji itu mengikat. Ya. Jadi melihat itu aja yang kalau itu sudah sah. Problemnya yang kemudian adalah ketika dalam fase pelaksanaan pemenuh kewajiban bagi para pihak, Mm-mm. ada problem enggak? Isu yang berkembang, karena klaim saya nggak dibayar, klaim saya ini itu. Yang satunya ngomong, lu bohong, lu lah. Itu kan, Ya. semua statement harus diuji. Di mana mengujinya? Ada forum-forum. Ketika para pihak mau milih forum, di luar pengadilan, ya dihormati. Ya, karena itu pilihan mereka. Itu bagian dari kebebasan yang karena kebebasan itu dia memilih, dan karena itu dengan pilihannya dia terikat. Oke. Itu kan seperti itu, Pak. Sehingga sebenarnya pengadilan tinggal melihat ketika semua rule of the game diikuti, Mm-mm. di situ sebenarnya gampang. Ada itikat baik atau tidak. Oke. Berarti memang ujung-ujungnya itu tuh utmost good faith itu juga gitu ya Prof ya. Tapi memang Betul. setiap kontrak
kalau bisa itu menggunakan pasal 1320 untuk diuji keabsahannya gitu ya Prof ya? Yes. Nah, kalau dari, Profesor Yuda sendiri nih, ada nggak sih rekomendasi dari perspektif hukum kontrak supaya perjanjian asuransi itu tetap adil dan juga berimbang antara tertanggung dan juga penanggung? Gimana nih Prof? Oke, ini tentu karena bola panas ada di perusahaan asuransi. Ya, Saya ingin menawarkan air ya, biar padam supaya gitu ya? cool ya. Heeh. Jadi dengan cool menjadi dinamis. Yes. Satu, before you know your partner, the first step is knowing yourself. Hmm. Lakukan introspeksi. Ya, sebenarnya dengan segala hormat saya mohon maaf. Kesan orang Indonesia, kira-kira kalau diomong asuransi itu positif atau negatif? Ya. Itu pertanyaan kita pertama. Meskipun seharusnya paradigmanya harus menjadi paradigma yang insurance minded. Ya, setuju. Kalau itu belum, berarti ada sesuatu. Saya yakin kalau di aturan main mungkin tidak akan terlalu banyak berubah. Tapi ada di aspek manusia. Hmm. Ya, Oke. maka mulai dari hulu sampai hilir ditrace saja. Di mana sebenarnya yang menjadi, mohon maaf, pemicu-pemicu Ya. kekecewaan yang terakumulasi. Dan hati-hati orang Indonesia itu kompak. Begitu ada berita di WA-nya, semua sudah mengamini. Hmm. Mohon maaf, ini mohon maaf. Maka ketika Anda berhadapan dengan model-model argumentum ad populum, Anda harus defend dengan aturan main. Nah, kemudian dari sisi drafting tentu harus dilakukan Hmm. proses review. Ya. Apakah memang selama ini polisi yang diproduksi oleh teman-teman itu memang lemah? Oke. Ya, saya kalau melihat itu mestinya enggak. Tetapi yang saya highlight kemungkinan adalah pada fase meeting of mind. Hmm. Ya, sehingga ketika di fase meeting of mind, karena 251 itu bicara mengenai proses menuju sepakat. Ya. The utmost good faith itu memberikan penekanan penting aspek informasi Hmm. awal, benar, jujur, Jujur. transparan, dan seterusnya. Ini tidak bisa Anda sodorkan pada nasabah yang quote and quote awam. Maka apa yang dilakukan? Anda harus siapkan itu dokumen-dokumen yang seperti cross-check itu, Hmm. ya, Ya. dengan mentabulasi berapa cross-check yang ada nggak ini hitungan itu margin error, maka di situ bisa disebutkan informasi. Jadi informasi yang cukup. Yes. Perlu nggak ditambah dengan informasi-informasi lain? Contoh yang teman-teman sering, perlu nggak medical check up? Apapun itu namanya adalah instrumen-instrumen yang diperlukan untuk memastikan bahwa the utmost faith tentang informasi itu valid. Sehingga apa Yes. langkahnya? Memang harus mengevaluasi proses itu. Nah, Mau tidak mau. Sehingga dari sisi drafting harus ada proses review. nah itu Prof. Proses review tentu pada dokumen-dokumen kelengkapan yang Hmm. dibutuhkan oleh asuransi untuk menjustifikasi Ya. menerima informasi itu atau tidak. Sehingga proses offer and acceptance itu menjadi benar-benar merupakan meeting of mind yang zero error. Zero error ya. Nah itu Ya, gimana tuh Prof? Bagaimana cara menyusun, klausul perjanjian supaya tidak multitafsir gitu, tidak menimbulkan multitafsir atau sengketa nantinya gitu kan. Soalnya kan seperti yang Prof bilang juga tadi, interpretasi orang itu beda-beda dan kita kalau baca teks mungkin beda nih, eee, interpretasi kita atau, cara kita mengartikan teks itu dengan yang seharusnya gitu, misalnya gitu. Jadi gimana cara nyusun klausul perjanjiannya nih Prof? oke.
Mbak Lia butuh jawaban yang instan atau yang tidak. Yang ini sih Prof yang gampang dimengerti. Kalau yang instan, gampang. Sediakan kemenyan 1 kilo, nanti saya bakar. Ya ampun. Nanti akan turun jin, apa yang bisa dibantu. Karena Indonesia kan suka begitu. Tapi kalau ingin menata proses bisnis, Hmm, maka mau nggak mau harus tadi dari hulu hilir. ya, Teman-teman sendiri akan tahu. Tapi tentu libatkan ahlinya, ya. drafter yang bisa memotret itu. Kemudian dari pengalaman teman-teman dari proses bisnis di mana sih sebenarnya kelemahan-kelemahan yang selama ini menjadi bagian yang menghambat, bagian yang dikendal proses bisnis asuransi. Hmm, Dari situ. oke. Tetapi simptom yang saya baca, simptom itu berarti gejala, Mbak. Ya. Dan itu belum tentu benar. Hmm, Ya, Mbak Lia misalnya sekarang itu menggigil, itu belum tentu kedinginan. benar. Kalau menggigilnya kedinginan, maka AC-nya aja disesuaikan karena itu masalah. Ya, Tapi kalau menggigilnya karena infeksi, maka harus dikasih antibiotik. ya. Panasnya harus dikasih paracetamol untuk menurunkan. Itu simptom itu adalah satu, selalu asumsi yang dibangun, Ya. argumentasi bertanggung. Saya nggak tahu, saya cuma disodori. Hmm, Nah, itu sudah satu kelemahan. ya. Itu satu kelemahan. Maka bagaimana untuk tidak ada argumentasi seperti itu? Ya pada proses over and acceptance tadi ada instrumen bantu, dokumen checking atau apa bahwa yang disampaikan benar. Dan seterusnya. Hmm, Lagi-lagi yang saya katakan adalah tentu based on pengalaman teman-teman itu akan bisa merumuskan sebenarnya karakteristik dari proses bisnis ini yang membutuhkan validitas informasi sehingga kata-kata di 251 di utmost good faith itu menentukan. Yang begitu menentukan inilah yang kemudian di-highlight, ya di-highlight dalam rangka untuk menetapkan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dipenuhi oleh kedua belah oleh. pihak gitu ya. Baik. Sehingga nanti tidak ada lagi alasan saya tidak tahu, saya cuma disodor. Nah, otokritik yang lain adalah apakah SDM-SDM yang membangun Hmm, informasi ya yang nanti menghasilkan meeting of mind itu benar-benar SDM yang paham atau tidak, nah, atau sekedar mencari target hmm, marketing yang penting tercapai, itu sebenarnya membangun gunung es yang suatu saat nanti akan membuat kapal itu kapal. ya. Nah, ini tentu perspektif awam saya. Tentu teman-teman di asuransi lebih paham. Yes. Nah, Itu Mbak eh, ya. kalau untuk peran asas proporsionalitas sendiri nih Prof, dalam hukum kontrak gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya perannya gitu untuk menyeimbangkan hak dan juga kewajiban antara kedua belah pihak, perusahaan asuransi dan juga nasabah gitu. Ya, justru ini yang saya harapkan Mhm, ya, karena ini asas yang saya bangun. oke. Dan ini sebenarnya sangat tepat untuk bicara hubungan ya para pihak dalam perjanjian asuransi. Mengapa? Karena asas proporsionalitas itu bermakna asas yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban para Ya, pihak ya, sesuai proporsi atau bagian. mhm, Kita ambil aja. Kenapa premi itu ditetapkan? Karena berdasarkan informasi yang diberikan. Ya kan? Mbak Lia makan berapa piring? 1 piring. mmm, Ini kan kantin kejujuran. mhm, Oke, kalau 1 piring ya 10.000 lah. Padahal Mbak Lia ngambil porsi 3, 2 piring. Coba bayangkan, seandainya mhm, penjual tahu Anda berbohong, nggak iya, jujur, iya, 2 piring ngomong 1 piring, apa yang mhm, terjadi? rugi, Merugikan. iya, Pertukaran yang demikian tidak fair, mhm, tidak sesuai dengan proporsi. yes, Padahal dalam perspektif proporsionalitas, itu sesuai proporsinya. Meliputi seluruh proses kontrak, baik tahap prakontrak, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak. Itu yang disebut dengan doktrin keadilan berkontrak. Sehingga pada saat prakontrak versi 251, itu sebenarnya proses menuju mmm,
terwujudnya negosiasi yang fair. Ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara Itu kita. dosa Betul. nanti. Nah, Betul. sehingga kalau itu fair, tahap pembentukan ada kesetaraan. Meskipun bentuknya standar kontrak, Mm-mm. tetap harus bermakna ada kesetaraan, ada kebebasan di dalam menentukan isi-isi kontrak. Tertanggung sama saya kan tidak terlibat, jangan khawatir. Keterlibatan Anda sudah diwakili oleh otoritas negara yang berhak mengawasi. Itu tadi yang saya kira. Mbok ya ada namanya stempel MUI, jika orang makan nggak usah bingung Nggak ini usah halal nanya atau tidak. gitu. Nggak Mbok usah ya ada lihat stempel misalnya ke OJK pabrik. bahwa semua kontrak standar di Ya, dunia bisnis keuangan sudah clear. ya. Orang nggak usah ragu-ragu lagi. Ini kan yang kemudian bola panasnya ada di teman-teman asuransi. Asuransi. Mm-mm. Anda bisa bayangkan pakai bola panas ya pasti kepanasan gitu. Nah, sehingga ketika pola ini terwujud, tidak akan ada lagi kita bicara, oh ini nggak seimbang. Nggak ada. Hmm. Yang ada pertukar yang fair. Yes. Jangan ngomong keseimbangan, posisi aja sudah beda. Satu penanggung, satu bertanggung. Tinggi badan tidak pernah diukur, berat badan tidak pernah diukur, ngomong keseimbang. Ya pertukarannya beda. Maka daripada terjebak pada konsep keseimbangan yang equilibrium, 50-50, ngomong saja, apakah setelah terjadi pertukaran hak Mm-mm. dan kewajiban yang bahwa untuk cover sekian, premis sekian, itu didasarkan pada informasi, Yes. berdasarkan pemberitahuan yang jujur. Tuh. Kata jujur bukan sekedar ya di bibir, ya Mm-mm. itu orang Jawa kan lamis namanya. Jadi betul-betul meliputi seluruh proses. Jadi ketika bicara 251 tentang itikat baik, di cover 1338 ayat 3 juga tentang itikat baik. Hmm. Dia terus dilingkupi dalam proses wal awalu wal akhir. Ya, Semua dengan dasar kebaikan. ya. Hakikat ini yang harus dibangun. Nilai ini. Tuh. Jika orang tidak ngomong sama kuat, Mm-mm. saling menguatkan dalam bisnis asuransi. Orang tidak ngomong sama harga, tapi saling catat baik-baik. Value di asas proporsionalitas ini Hmm. yang saya sampaikan. Acapkah belum menjadi core value dalam proses itu. Hmm. Nah Ya. ini yang saya perlu. Sehingga nanti ketika berjalan, bukan sama rasa, tapi sama rasa, sama bahagia. Yes. Win-win solution. Itu nilai proporsional yang mestinya saya tawarkan pada teman-teman, dan saya berharap ini menjadi bagian dari momentum kebangkitan. Mm-mm. Jadi putusan MK ini momentum Momentum. Ya. ya bagi semua pelaku bisnis asuransi, ini justru momentum untuk bangkit Hmm. ya. Jadi kalau saya bangkit nah, itu. Itu. Prof, ini seru banget ngobrol sama Prof Yuda nih. Dari tadi tuh kita udah tahu bahwa ternyata yang namanya kontrak, dalam hal ini polis asuransi gitu ya, memang dibuat itu bukan hanya untuk menguntungkan salah satu pihak saja, tapi justru untuk mengatur kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Dan yang pada akhirnya itu nanti utmost good faith-nya itu harus ada. Itikat baik dari kedua belah pihak itu harus ada supaya terjalin yang namanya kesepakatan gitu ya Prof ya. Seperti Betul. yang tadi Prof Yuda juga bilang bahwa putusan MK di KUHD pasal 251 ini seharusnya adalah momentum untuk perusahaan asuransi dan juga mungkin nasabah gitu ya. Semuanya. Semuanya yang bisa membuat kita tuh jadi semakin bangkit gitu. Nah, kalau misalnya nih Prof, ini sebagai pertanyaan terakhir juga nih. Ada nggak sih Prof pesan untuk para pemegang polis dan juga para perusahaan asuransi setelah adanya putusan MK ini? Ya, ini serius. Ya, Serius tapi santai. jadi boleh senyum nggak nih? Kalau saya ngajar kontrak, Hmm, saya bawa dimensi transendental.
Ini cerita, tapi serius. Ya. Serius tapi nggak pernah dianggap sama mahasiswa. Hmm. Moga-moga forum ini nganggap. Semua teori kontra yang ada di muka bumi derivasi dari hukum Tuhan. Oke. Saya kasih contoh, itu sebenarnya berasal dari kontra antara Tuhan dengan Adam dan Hawa. Ya. Ya. Ini saya ceritakan ilustrasinya gini. Kontraknya tentang surga dan isinya. Oke. Tuhan menawarkan offer, Adam dan Hawa, maukah kamu tak berikan surga dengan segala isinya? Offer, penawaran. Apa kata Adam dan Hawa? Ya. Ya. Syaratnya cuma satu. Hanya satu syarat yang diminta oleh Tuhan. Apa itu? Bukan jangan makan buah kuldi, enggak. Jangan dekati pohon itu. Ya. Deal, deal. Deal. Sepakat, sepakat. Meeting of mind. Ya. Begitu sepakat, lahir yang namanya perjanjian. Lahirnya perikatan. Isi perikatan itu prestasi kontra prestasi. Sama dengan polis asuransi. Bayar premi, someday ketika terjadi peristiwa tak terduga, klaim bayar. Bayar. Nah ini juga, Tuhan berprestasi lebih dulu, surga dan isinya diberikan. Tinggal Adam dan Hawa memenuhi kewajiban. Apa itu? Jangan dekati pohon. Muncul itu aktor, ya, yang namanya iblis itu melakukan apa yang dimaksud 13:28, rangkaian ibu muslim yang menggerakkan seseorang untuk bersepakat. Ya diomong kamu nanti akan abadi. Ya, sayangnya Adam dan Hawa nggak ikut kuliah itu. Kalau udah di surga itu keabadian, nggak usah cari. Dibujuk, akhirnya apa yang dilakukan? Permintaannya itu kalau prestasinya itu tidak berbuat sesuatu, dilarang. Apa yang terjadi? Didekati. Dilarang mendekati, yang dilakukan adalah lompat pagar. Karena pohon itu dipagar. Pagar dilompati, pohon dipanjat, buah dipetik, dimakan. Berapa tingkat kesalahan? Itu kalau dalam polis misalnya, mulai yang soft sampai yang hard skill. Semuanya dilakukan Maka gitu ya? sanksinya apa? Putus. Putus Nah kontrak. yang diperdebatkan itu di polis ngomong kata batal. Itu. Jadi kita putus, kamu keluar. Nah itu sanksinya. Namanya putusan kontrak. Jadi ada uang prestasi segala macam. Itu Mbak. Ini ilustrasi, tolong ditangkap. Baik. Jadi seperti itu ya Prof. Ini jadi mengerti sedikit banyak tentang ilmu kontrak gitu dengan analogi yang barusan loh Prof. Karena sebetulnya kan itu sesuatu yang mudah dimengerti untuk kita gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi dasar untuk para nasabah membaca kontrak dengan lebih teliti. Atau mungkin untuk para perusahaan asuransi juga lebih bisa untuk menjunjung tinggi ya atmos good faith itu sendiri gitu. Supaya terjadi Jadi, kesepakatan itu gitu ya. kewajiban itu membebani para pihak. Ya. Para pihak tetap dibebani dengan kewajiban-kewajiban itu. Nah, tadi saya sudah mengatakan bola panas ada di perusahaan asuransi. Ya. Maka ketika draft kontrak itu ada diinisiasi oleh perusahaan, maka itulah yang kemudian saya minta supaya fair, diotorisasi. Siapa yang mengotorisasi? Tentu lembaga yang berwenang untuk mengawasi semua itu. Kayaknya OJK. Nah, OJK yang melihat kontrak-kontrak itu sudah benar nggak substansinya, klausul. Kalau ini sudah distempel, nasabah tidak. Ya, Tapi percaya tentu harusnya kita nasabah pun juga punya kewajiban baca kontrak dengan sebaik-baiknya. Ya. Perhatikan apa yang nanti menjadi kewajiban Anda selain Pak. Karena dengan demikian, itikat baik itu juga membebani para pihak. Jadi jangan kita kemudian melepas
kondisi yang terus seperti ini menimbulkan satu Hmm. membebani terhadap yang lain, itu juga nggak baik. Ya, ya dari sisi fairness-nya, namanya juga sebuah hubungan kontraktual, maka dua-duanya menjadi bagian yang tak terpisah. Ya. Ya, itu konsep seperti di garwo. Kalau Hmm. orang Jawa itu ngomong garwo, si garinyowo. Hmm. Jadi penanggung itu belahan jiwa Ya. yang disatukan dalam ikatan suci. Maka kalau saya mengatakan fakta sunt servanda Mhm. itu juga bermakna sanctity of contract, Ya. kesucian kontrak. Harus Hargai, dihormati. pertahankan itu, jaga komitmen. Itu mestinya kayak gini. Itu ya. Yes. Luar biasa ngobrol sama Prof. Yuda. Dari yang kita nggak tahu apa-apa, tapi sekarang tuh jadi punya ilmu baru nih. Prof. Yuda, terima Ya, kasih banyak sudah sama-sama. hadir secara online bersama dengan kita di sini untuk ngobrol di podcast Ngobras. Yang jelas tadi Prof. Yuda juga sudah bilang kalau misalnya sahabat asuransi itu adalah seorang nasabah, baca sebenar-benarnya, sebaik-baiknya kontraknya ya. Tapi kalau sahabat asuransi adalah perusahaan asuransi, bola panasnya ada di situ nih. Jadi harus menggunakan asas proporsionalitas juga supaya kewajiban dua-duanya itu terpenuhi dan haknya juga terpenuhi untuk kedua belah pihak. Terima kasih banyak Prof. Yuda untuk ngobrol-ngobrolnya. Mungkin nanti kapan-kapan Prof bisa hadir ke sini secara langsung supaya kita bisa ngobrolnya juga lebih seru lagi. Terima Ya, kasih ya Prof. sama-sama, Alia. Makasih. Makasih. Izin. Menarik banget ya tadi ngobrol-ngobrol dengan Prof. Yuda. Yang jelas kita sekarang jadi punya banyak ilmu nih tentang kontrak yang harus disetujui dan juga disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, sahabat asuransi, sebelum menutup episode ini aku mau bacain dulu nih beberapa komentar terpilih di episode sebelumnya. Jadi aku mau bacain komen dari episode bersama Theoderic. Jadi di episode ini kan Theoderic menjelaskan 5 level menuju financial freedom. Ada komen dari @ilham Faniansyah. Kata Ilham, ada 5 level menuju financial freedom. 1, level punya income lebih kecil dari pengeluaran. Level paling miskin dia bilang. Hindari pinjol katanya. Yang kedua, perbesar income daripada pengeluaran. Hasilnya kita punya uang nganggur. Lalu yang ketiga, financial stable. Mulai bangun fondasi finansial. Itu kata Ilham ya. Ada juga dari West Cilacap English 8741. Katanya seru sekali obrolan tentang keuangan buat masa depan. Wah iya dong, jangan skip ya setiap episode dari Ngobras. Karena di Ngobras ini kita banyak ngebahas tentang pengelolaan keuangan dan juga seputar asuransi. Terus ada komen juga nih dari @alicai. Katanya thank you udah sharing. Sama-sama. Dia bilang gini, konten bagus gini kok viewersnya sedikit ya. Masa sih? Emang siapa yang belum nonton episode keempat bersama Theoderic? Nonton lagi dong, semua episodenya Ngobras harus ditonton ya. By the way aku mau ngingetin lagi ya buat kalian yang mungkin punya pertanyaan seputar asuransi jiwa. Atau mungkin ada topik-topik yang sebenarnya pengen kalian kita kulik gitu di podcast Ngobras ini. Boleh langsung request atau mungkin komen di video ini ya. Tapi yang penting kamu tetap harus jaga kesehatan dan jangan lupa lindungi diri kamu dan juga orang-orang tersayang kamu dengan asuransi jiwa. Terima kasih juga untuk sahabat asuransi yang sudah setia mengikuti podcast ini. Jangan lupa sekali lagi selain jaga kesehatan, jaga keselamatan diri dan juga orang-orang tersayang kamu ya. Aku pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam asuransi. Dadah.